Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Fauzia dari D4 Akuntansi Sektor Publik akan mempresentasikan laporan PKL Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Divisi Perencanaan dan Keuangan pada bagian keuangan. Untuk bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, tempat pelaksanaan, dan proses kegiatan. Untuk latar belakang, tuntutan akan kesiapan sumber daya manusia, khususnya mahasiswa untuk berperan atau berkontribusi langsung ke dalam dunia kerja setelah mengenyam bangku pendidikan di perguruan tinggi menjadikan PKL atau praktik kerja lapangan menjadi alasan kuat untuk dilakukan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat program bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk turut andil dalam melaksanakan program magang bersertifikat Kampus Merdeka dengan tujuan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap di dunia kerja. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mengaplikasikan program tersebut dengan tujuan untuk memberikan mahasiswa pengalaman yang cukup dan memperkenalkan sistem dalam dunia kerja sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama berada di bangku pendidikan ke dalam lapangan pekerjaan. Hal tersebut sebagai upaya bagi program studi untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Pada kesempatan ini, praktikan yang mengambil jurusan akuntansi sektor publik Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melaksanakan program magang pada Badan Pengawas Obat Makanan atau Badan POM selama 5 bulan hari kerja. Praktikan tertarik untuk belajar dan berkontribusi di dalam proses perencanaan dan keuangan yang terdapat di Badan POM. Hal ini sejalan dengan pembelajaran praktikan di kampus, sehingga praktikan berharap mendapatkan ilmu dan wawasan baru di bidang akuntansi sektor publik. Untuk tujuannya, terdapat 6 tujuan, yaitu mempraktikkan bagaimana proses penginputan surat perintah pencairan dana atau selanjutnya disingkat SP2D pada aplikasi Sakti, mempraktikkan bagaimana proses pembuatan billing pengembalian belanja pada web MPNG 3, mempraktikkan bagaimana proses penginputan pengembalian belanja pada aplikasi Sakti, mempraktikkan bagaimana proses penginputan pencairan dana atau pembayaran pada aplikasi Sakti, mempraktikkan bagaimana proses pembuatan billing pajak pada website DJP, dan mempraktikkan bagaimana proses penyetoran pajak di website DJP. Untuk manfaatnya terdiri dari praktikan mampu mempraktikkan bagaimana proses penginputan SP2D serta penginputan pencairan dana pembayaran pada aplikasi Sakti. Praktikan juga mampu mempraktikkan bagaimana proses pembuatan billing pengembalian belanja serta bagaimana proses penginputan pengembalian belanja tersebut pada aplikasi MPNG serta aplikasi Sakti. Dilanjut dengan praktikan mampu mempraktikkan bagaimana proses pembuatan billing serta proses penyetoran pajak di website DJP. Untuk tempat pelaksanaannya itu di Badan Pengawas Obat dan Makanan, praktikan ditempatkan pada Biro Perencanaan Keuangan di bagian perbendaharaan atau keuangan. Untuk membantu tugas bendahara pengeluaran dikarenakan sesuai dengan bidang studi yang ditempuh, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, di mana praktikan memuat pekerjaan seputar bendahara pengeluaran. Untuk proses kegiatannya, di tahap persiapan, praktikan mencari informasi terkait instansi yang menerima magang, lalu praktikan diterima di Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhitung PKL dimulai pada 3 Juli 2023 hingga Jumat 1 Desember 2023. Untuk tahap laporan, praktikan memulai menyusun laporan pada Juli hingga Desember 2023. Untuk bab 2, tinjauan umum tempat PKL terdiri dari profil lembaga, struktur organisasi lembaga, dan bidang usaha lembaga. Di mana profil lembaga terdiri dari sejarah, visi misi, dan budaya. Untuk sejarah lembaga, Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga yang dibentuk sejak zaman Belanda. Di bawah naungan perusahaan farmasi milik
Belanda itu sendiri. Lalu pada tahun 1964 pemerintah Indonesia mengambil alihnya dan mengganti namanya menjadi Inspektorat Farmasi. Lalu pada tahun 1975 lembaga ini mengubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan. Dan diganti hingga sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan ditetapkan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang bertanggung jawab kepada Presiden langsung dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Untuk visi, misi, dan budaya, visi dari BPOM sendiri yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misinya, membangun SDM unggul terkait obat dan makanan, memfasilitasi percepatan pengembangan usaha obat dan makanan, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penindakan kejahatan obat dan makanan. Yang terakhir, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Untuk budaya lembaga sendiri berrepresentasi dari kata pikir yang memiliki arti P-nya itu profesional, I integritas, K kredibilitas, K kerja sama tim, I inovatif, R responsif atau cepat tanggap. Untuk poin 2.2 struktur organisasi lembaga, di mana pada Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari koordinator substansi lainnya seperti perencanaan, penganggaran, UDH atau urusan daerah dan hibah, Monef, dan keuangan. Untuk praktikan sendiri ditempatkan pada koordinator substansi keuangan. Untuk tugas dari substansi keuangan yaitu menyiapkan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi maupun pelaporan keuangan Badan POM. Fungsinya yaitu penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Badan POM. Untuk poin 2.3 bidang usaha lembaga, di mana Badan POM ini memiliki Badan POM pusat dan Badan teknis pelaksana yang memiliki tugas yang berbeda. Untuk pusatnya menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk obat dan makanan yang diawasi terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Untuk tugas dari unit pelaksanaan, yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawas obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kinerja BPOM sendiri didukung oleh beberapa deputi terkait, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aktif. Yang kedua, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Yang ketiga, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Yang terakhir, Deputi Bidang Penindakan. Untuk layanan yang dimiliki BPOM ini memiliki tujuan bagi masyarakat untuk yang ingin mendaftarkan produk dan lain sebagainya. Untuk layanan yang pertama yaitu perizinan, terdiri dari registrasi obat, suplemen kesehatan, dan obat tradisional, Invalab, dan registrasi pangan olahan dan kosmetik. Layanan kedua yaitu komunikasi untuk informasi dan edukasi berupa BPOM Mobile, cek bahan tambahan pangan, dan unit pengaduan konsumen atau Halo BPOM. Yang ketiga ada layanan pengawasan produk. Yang keempat yaitu adalah majalah BPOM, terdiri dari majalah digital terkait dengan keamanan mutu dari obat dan makanan dan berita-berita mendunia lainnya. Bab 3, pelaksanaan praktik kerja lapangan, di mana terdiri dari 6 poin, yaitu bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi,
Cara mengatasi kendala, kesenjangan teori dan praktik, kontribusi bagi tempat PKL. Untuk poin 1, bidang kerja di mana praktikan ditugaskan untuk membantu tugas bendahara pengeluaran, praktikan dibantu dan dibimbing langsung oleh bendahara pengeluaran, yaitu Ibu Erna Dwi Irawati. Untuk tugas pertama yaitu penginputan SP2D dan penginputan pencairan dana titipan atau pembayaran dana SP2D pada aplikasi Sakti. Yang kedua, pembuatan billing pengembalian belanja pada web MPNJ3 dan menginput billing tersebut ke aplikasi Sakti. Yang ketiga yaitu membuat billing pajak dan melaporkan pajak pada web DJP. Yang keempat, penginputan pengajuan TUP pada aplikasi Sakti. Yang kelima, pembuatan rekap bulanan pajak setiap biro menggunakan Excel. Untuk pelaksanaan kerja yang pertama yaitu menginput SP2D dan menginput pencairan dana pada aplikasi Sakti, di mana untuk menginput SP2D ini praktikan dibantu monitoringnya oleh web Omspan. Lalu praktikan memulai menginput pada aplikasi Sakti dengan menu bendahara, lalu menu pemindahan kas dan kas bank bendahara pengeluaran. Lalu praktikan mengklik tanggal, jenis aktivitasnya yaitu terima SP2D, kategori kasnya itu praktikan ditugaskan untuk menginput LS atau langsung bendahara, GUP, GUP-KKP, lalu PTUP dan TUP. Hasil dari transaksi ini akan disetorkan ke dalam unit atau biro yang membutuhkan. Untuk cara pencairan dana titipan atau pembayaran dana SP2D ini, itu ada di menu, untuk menu LS sebagai contoh pertama yaitu menu LS, kita akan memindahkan kas tersebut yang tadinya di kas bank menjadi kas tunai, lalu menginput ke pembayaran dana titipan. Untuk cara penyetorannya yaitu dengan cara tunai. Lalu memasukkan nama penerima uang, jabatan, serta akan terisi otomatis jumlah dan keterangan. Untuk cara pencairan dana atau pembayaran dana titipan di GUP atau UP dan TUP itu ada di menu transaksi, merekam uang muka, dan alokasi BPP. Di sini praktikan menginput jenis uang muka, terus sumber dananya. Sumber dana itu bisa berupa rupiah murni dan PNP, lalu klik jumlah yang diminta, dan cara pembayarannya berupa non-tunai, biasanya non-tunai atau transfer. Lalu memasukkan unit teknis yang berisi rekening dari bendahara pengeluaran pembantu setiap biro. Untuk pencairan dana titipan atau pembayaran dana SP2D pada GUP-KKP, praktikan mulai memasuki menu bendahara, pemindahan kas bank bendahara, lalu praktikan memilih jenis aktivitasnya bendahara transfer keluar, lalu mengklik kategori kasnya GUP-KKP dan memasukkan jumlahnya, lalu klik simpan. Untuk tugas yang kedua yaitu membuat billing pengembalian belanja pada web MPNJ3 dan menginput billing tersebut ke Sakti. Setiap biro akan melakukan penginputan di Excel terlebih dahulu untuk setiap SP2D ataupun transaksi pengembalian dari perjalanan dinas. Sebagai contoh, pada Biro SDM mengembalikan dana sebesar Rp1.573.000 atas transaksi perjalanan dinas atas nama Edo. Lalu, praktikan membuka MPNJ3 dan membuat billing sesuai dengan
program, output, akun, sumber dana, tipe, kewenangan kabupaten atau kota, lalu kode akun, dan nilai setoran yang sesuai dengan Excel. Lalu praktikan klik simpan dan akan muncul billingnya. Billingnya praktikan akan sematkan pada Excel, lalu akan praktikan beritahukan kepada biro-biro yang membutuhkannya. Setelah itu, jika biro tersebut sudah membayarkannya, praktikan akan mulai menginput ke aplikasi Sakti, menandakan bahwa bahwa pengembalian tersebut sudah dibayarkan. Untuk menunya yaitu bendahara, setoran, lalu pengembalian belanja. Lalu praktikan mulai menginput dari sumber dana, cara tarik, lalu ke kegiatan, output lokasi, dan praktikan memilih akunnya. Untuk contoh akunnya 52411 yang terdiri dari belanja perjalanan dinas, lalu untuk detail COA-nya itu sudah tertera di Excel. Lalu klik cara penyetorannya berupa tunai dan mengklik bank. Lalu simpan. Untuk pelaksanaan kerja yang ketiga yaitu membuat billing pajak dan melaporkan pajak. Khusus billing pajak yang dibuat oleh praktikan hanya billing pajak PPh 21 atau 41121 untuk honor pembicara. Dimulai dari klik menu bayar, lalu klik menu e-billing, dan membuat form buat kode billing, yaitu memasukkan jenis pajak, jenis setoran, dan masa pajak. Masa pajak ini adalah bulan saat praktikan membuat billing. Lalu memasukkan jumlah setoran dan billing selesai dibuat. Lalu praktikan akan memberikannya kepada biro yang membutuhkan tersebut atau juga praktikan bisa memberikannya langsung kepada bendahara pengeluaran. Dilanjut dengan melaporkan pajak tersebut masih di web yang sama, web DJP, dengan mengklik menu lapor, lalu klik pra pelaporan, lalu klik e-Bupot instansi pemerintah. Setelah itu, praktikan akan mengklik menu aksi, yaitu rekam bukti setoran, dan memasukkan ID SP2D, jumlah penghasilan, dan jumlah PPh yang tertera. Lalu klik simpan. Untuk pelaksanaan kerja yang keempat yaitu menginput pengajuan TUP pada aplikasi Sakti, di mana praktikan akan mendapatkan data. Sebelumnya pengajuan TUP ini akan terjadi setiap 1 bulan sekali. Jadi pada pertengahan bulan praktikan akan mendapatkan data-data pengajuan TUP dari biro-biro. Seperti contoh pada Biro Perencanaan dan Keuangan mengajukan TUP sebesar 100 juta ataupun Biro SDM mengajukan TUP sebesar 200 juta. Lalu praktikan akan mengklasifikasikan akun-akun yang sama, lalu pada akhir bulan praktikan akan menginputnya agar pada awal bulan selanjutnya praktikan dapat mencairkan dana TUP tersebut untuk disetorkan ke biro masing-masing. Untuk pengajuan TUP yaitu klik menu bendahara, membuat usulan, lalu membuat rincian pembayaran TUP. Klik mata uangnya, lalu tanggal untuk jangka waktu 30 hari, lalu keterangannya diisikan. Untuk detail-detail dari jumlah pengajuan dapat diklik
Untuk rincian rencana penggunaan dana, klik tambah, lalu akunnya sebagai contoh pada akun 52411 berisi akun kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari uang makan, uang transport, uang harian, dan lain sebagainya. Lalu klik jumlah dan klik simpan. Yang kelima yaitu membuat rekap pajak bulanan setiap biro. Fungsinya untuk mengecek kesesuaian data antara bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu. Apakah sesuai atau tidak? Jika tidak sesuai, praktikan akan mengecek terlebih dahulu mengecekkan kembali. Jika masih terdapat ketidaksesuaian, maka praktikan akan memberitahukannya kepada biro terkait ataupun ke bendahara pengeluaran itu sendiri. Untuk pajak bulanan ini dimulai dari Januari hingga November, terdiri dari PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2. Lalu terdapat poin 3.3 dan 3.4 yaitu kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut. Untuk kendala yang dihadapi yang pertama yaitu terkendala komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan pada awal praktikan PKL di BPOM. Praktikan masih memerlukan pemahaman lebih mengenai proses penginputan sehingga pada saat pembimbing WFH atau work from home, praktikan sulit berkomunikasi dengan pembimbing. Untuk cara mengatasinya, berkoordinasi dengan pembimbing mengenai beberapa pekerjaan yang menurut praktikan masih membutuhkan pemahaman lebih dan tidak lupa juga mencatat langkah-langkah pengerjaannya. Sebelum bertanya atau berkoordinasi, praktikan akan berusaha terlebih dahulu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut berdasarkan catatan atau lain sebagainya. Untuk kendala yang kedua, terdapat penyesuaian atau pembaharuan sistem pada aplikasi yang digunakan. Beberapa aplikasi yang digunakan itu seperti Omspan, DJP, atau MPNG 3, dan Sakti itu mengalami pembaharuan selama praktikan ber-PKL di Badan POM. Sebagai contoh, pada aplikasi Sakti yang digunakan itu diperbaharui sehingga tidak dapat digunakan selama beberapa hari dan beberapa pekerjaan pada saat terhambat. Untuk cara mengatasinya, praktikan mengerjakan pekerjaan lain yang diberikan oleh pembimbing sambil menunggu aplikasi tersebut dapat digunakan dengan benar. 3.5 kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama, pada saat berpraktik di Badan POM, praktikan menyadari bahwa terdapat beberapa bagian dalam menangani akuntansi seperti divisi perencanaan dan keuangan. Terdapat dua bagian, yaitu bagian akuntansi dan pelaporan khusus untuk laporan keuangan di Badan POM dan bagian keuangan dengan fungsi sebagai memvalidasi setiap transaksi yang akan terjadi dan pengecekan kesesuaian data antara kwitansi dan surat pertanggungjawaban. Untuk yang kedua itu ada pada saat praktikan memulai PKL di BPOM, praktikan menyadari penggunaan beberapa aplikasi dan website yang baru yang tidak pernah diajarkan selama masa kuliah, yaitu MPNG 3, DJP, Sakti, Omspan, dan lain sebagainya. Praktikan juga mempelajari lebih lanjut mengenai rumus-rumus Excel yang belum pernah praktikan gunakan. Untuk poin terakhir yaitu kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama, saat melakukan pengecekan data antara kwitansi dan surat pertanggungjawaban terdapat beberapa kali kesalahan nominal. Lalu praktikan juga ditunjuk untuk mengajarkan beberapa pekerjaan kepada orang yang melakukan magang juga di Biro Perencanaan dan Keuangan.
Yang ketiga, praktikan membantu membuat poster pengumuman dan poster pajak untuk beberapa acara agar bendahara pengeluaran dapat memberitahukan pemberitahuan atau pengumuman tersebut dengan mudah. Bab 4 yang terakhir penutupan, yaitu kesimpulannya. Yang pertama, praktikan memperoleh pengetahuan di bidang bendahara keuangan dan apa saja yang dikerjakan saat menjadi bagian dari staf Badan POM. Kedua, praktikan mampu menggunakan dan mempelajari aplikasi atau website yang digunakan pada lembaga pemerintahan, termaksud Badan POM. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan budaya kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang keempat, praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan teori dan beberapa mata kuliah yang praktikan tempuh. Yang kelima, menambah kemampuan praktikan dalam berinteraksi dan melakukan manajemen waktu untuk setiap kegiatan. Yang keenam, praktikan mampu mempelajari mengenai proses pengajuan dana untuk setiap kegiatan dari sisi akuntansi dan keuangan pada pemerintah. Untuk rekomendasinya, terdapat rekomendasi bagi program studi dan lembaga. Yang pertama, bagi program studi. Yang pertama, meningkatkan kerjasama bagi berbagai instansi atau lembaga terkait sehingga mahasiswa lebih mudah mendapatkan tempat praktik kerja lapangan tepat waktu. Yang kedua, melakukan info terkait praktik kerja lapangan jauh-jauh hari agar mahasiswa mendapat banyak perbekalan dan kemudahan dalam mencari tempat PKL. Untuk rekomendasi bagi lembaga, yaitu yang pertama diharapkan memberikan kepercayaan kepada setiap praktikan untuk membantu pekerjaan dan memberi kritik serta petunjuk bagi praktikan. Yang kedua, lembaga diharapkan untuk memberikan pengalaman dan pelatihan terlebih dahulu bagi setiap praktikan yang akan PKL agar praktikan dapat menguasai dan mengenal bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Sekian presentasi mengenai laporan PKL di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.